Hey guys, welcome to Dio and Mike podcast. Hello everybody, welcome again. Where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. So, Pastor Mike dalam episode ketiga, sekarang, kita mau membahas yang sebelumnya mengenai lintas generasi. Hari ini kita mau bahas spesifik about Paul and Titus. Oke. Dan judul untuk episode ini adalah lintas perjanjian, lintas generasi. Mantap. What do you think about that? I like that karena I think sekarang orang itu selalu memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Padahal the God of Abraham, Isaac, and Jacob That's right. is the same God. Dan bahkan di perjanjian baru Rasul Paulus menyampaikan sebuah pengertian bahwa kita semua di dalam Kristus adalah keturunan Abraham secara rohani. Iya. Jadi meskipun ada ceremonial laws dan juga ada ketetapan-ketetapan di perjanjian lama yang sudah digenapi dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tapi the same God, the Alpha and the Omega, Tuhan yang sama yang ada di perjanjian lama adalah Tuhan yang sama yang ada di perjanjian baru dan kekal dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amen. Berarti kalau kita bicara dalam perjanjian lama, dalam episode sebelumnya, kita touch a bit about Elijah, Elisha, Moses and Joshua. Maka di perjanjian baru juga harusnya prinsip yang sama berlaku. That's right. Dan kita hari ini mau ngebahas spesifik mengenai Paulus dan Titus. That's awesome. Saya ngerasa Titus is a bit underrated. Dia tertutup oleh bayangan Timotius. True. Karena mungkin kita taunya ya Paulus, Timotius. Betul. Paulus, Timotius begitu. Tapi ada satu anak rohaninya Paulus yang menurut saya deserve untuk dibahas lebih detail. Karena ternyata setelah kita kulik, Ya. Titus banyak banget ngebantuin Paulus. And Begitu. actually waktu kita nutup episode yang lalu, kita juga sempat membahas bahwa dari murid-murid Paulus tidak ada satupun yang sebetulnya menggantikan Betul. posisi kerasulan Paulus. Betul. Jadi Titus, Timotius, bahkan termasuk dengan Erastus. Ada Tychicus. Erastus tadi Iya. sudah ya. Iya. Jadi ini adalah anak-anak rohaninya Paulus, di mana tidak ada yang per se menjadi Paulus yang berikutnya. Iya. Tapi mereka semua menggenapi yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Beberapa jadi gembala. Betul, dan Iya. sekali lagi menunjukkan bahwa dari anak-anaknya Paulus pun, anak-anak rohani Paulus tidak ada yang berkompetisi untuk melihat siapa yang lebih berkarunia, Betul. siapa yang menjadi suksesornya Paulus. Betul. Tapi good discipleship atau sebetulnya generasi yang saling terhubung melahirkan generasi yang berikutnya yang lebih fokus kepada menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati orang, Iya. yang lebih mau untuk melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan untuk pick up someone's mental atau to get famous or to be the next the one gitu ya. You know, waktu tadi Pastor Mike ngomong soal mental, you know, kita nggak hanya fokus untuk menyenangkan orang lain. That's right. Saya dapat bahwa generasi pemimpin gembala-gembala yang sekarang ada di gereja itu mereka harus benar-benar menghidupi kehidupan pelayanan tuh nggak pakai topeng, nggak pura-pura, Wow, supaya generasi muda tuh berkata, aku pengen jadi kayak gembalaku loh, come on. aku pengen melayani kayak mereka. Kenapa? Karena mereka so genuine, Ya, mereka melayani nggak tanda kutip nggak banyak politiknya, Iya. simply mereka melayani begitu loh. Dan itu aku rasa akan jadi a very strong testimony bahwa anak-anak muda, ayo masuk pelayanan, ya. ayo jadi hamba Tuhan bagi yang punya panggilan begitu loh. Wah, you know when you said that, betapa pentingnya untuk hati seorang pemimpin itu murni. Kenapa? Karena kalau hati pemimpinnya nggak murni, Iya, akhirnya orang terinspirasi untuk malah mengikuti politiknya. betul. Tapi jika hati seorang pemimpin itu murni, yang diimpartasikan adalah memberi hidup, Iya. yang dicontoh adalah Betul. gaya hidup dan pola hidup yang mencerminkan Kristus. Betul. Jadi dua-duanya ini menghasilkan nih. Tapi murid atau anak rohani yang seperti apa sangat ditentukan dari kondisi hati dan motivasi yang dibawa oleh sang pemimpin. Iya. Dan itu apa yang diimpartasikan oleh Paulus kepada Titus menurut saya. Wow. Kita mau tahu dulu nih, who is this Titus? Who is Titus? Ya, siapa sih Titus ini? Oke. Jadi saudara, saya mencari ya. Kita tahu kalau Timotius dia ada, kita tahu nama ibunya, nama neneknya, ya ada Eunice and Lois. That's right. Titus kita nggak tahu. Oke. Cuman pasti dia bertobat dari non-Jewish, Oke. from the Gentiles. Iya. Kenapa? Karena dia nggak mau disunat, gitu loh. Dan Paulus menyuruh dia jangan disunat, Iya. gitu. Kita menemukan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ketiga. Kalau kita buka dulu sebentar, ya. Let's open our Bible just a bit.
Kita mau buka dari Galatia pasal 2 ayat yang ketiga. Ya, di sini kita melihat bahwa Titus itu ngikutin Paulus nih. Ya, di situ ada tulisan, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ya, Memang ada desakan, ayat yang keempat, ada saudara-saudara palsu yang menyusup yang ingin menghadang kebebasan kita dalam Kristus. Intinya mereka mau semua orang bertobat, ya ikutin cara Yahudi. ya. From there we know bahwa Titus orang Yunani, dia bertobat dalam pelayanan Paulus yang kemungkinan besar masih muda. You know, sebelum lanjut Pastor Dio, Paulus ini yang orang disunat, yang tadinya itu betul-betul radikal secara Yahudi, Iya. bisa berpikir seperti ini gitu loh, bahwa yang dipentingkan oleh Rasul Paulus ternyata sebuah panggilan dan karunia Tuhan atas seseorang. Iya. Meskipun kultur bisa berbeda, budaya bisa berbeda, tapi Paulus yang ditransformasi oleh kasih Kristus sekarang melihat bukan secara lahiriah, tapi secara rohani. Menurut saya itu satu pewahyuan yang Paulus terima yang luar biasa. Karena pada zaman itu Injil baru terbuka. That's right. Dan orang masih belum aware. Orang taunya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, Tapi dengan kematian Kristus dijelaskan bahwa semua bangsa-bangsa Yeah. terbuka. You know, the veil has been torn. ya, You know, kebagi dua dan semua orang sekarang bisa masuk langsung. praise God. Dan Timotius disunat, tetapi Titus tidak. Tidak. Dan itu menunjukkan bahwa keselamatan pun terjadi bagi bangsa-bangsa non-Yahudi tanpa perlu mengikuti adat istiadat Yahudi. That's powerful. Dan kalau kita boleh buka dalam Kisah Rasul pasal 15, Oke. saudara akan menemukan dalam Kisah Rasul pasal 15, itu Titus diajak ke sidang Yerusalem sebagai bukti. Begitu. Jadi kita lihat sebentar ya. Wow, that's awesome. Kita lihat sebentar. Kisah Rasul pasal 15. Nah, sambil Pastor Dio lagi Ya. buka nih, kita juga mau encourage. Jadi saudara, jangan sampai tradisi, jangan sampai perbedaan kultur memisahkan kita. Dan membuat kita akhirnya tidak bisa tercelik oleh karena kasih Kristus. Karena nyatanya semua orang Kristen bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, kita tidak mungkin setuju dalam semua hal. Iya. Karena kita semua datang dari background, dari kultur, dari upbringing yang berbeda. Iya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang terutama ialah kasih. Jangan sampai kerohanian kita menjadi palsu karena kasih tidak ada di situ. Amen. Please Pastor Mike, can you read from Acts chapter 15 verse Oke. 2? Ayat yang kedua dari Kisah Rasul 15. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Dan akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Nah, persoalan itu adalah persoalan penyunatan. Dan memang nggak ada nama Titus di situ. Iya. Cuman kalau saudara baca dalam Galatia pasal 2 ayat yang pertama, Oke. setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. That's right. Jadi Titus adalah bagian daripada orang-orang lain yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas ke sidang Yerusalem. Wow. Untuk masalah apa? Sunat. Sunat ini. Ya. Masalah about legalisme. Kehidupan legalisme yang dimana orang kalau kamu percaya Kristus, that's not enough. Ya. Kamu masih harus ikuti tradisi ya bangsa Yahudi. Jadi di Kisah Rasul 15 juga menunjukkan bahwa di dalam kehidupan gereja mula-mula perbedaan ada di situ. Perbedaan ada. Dan selalu akan ada. Selalu akan ada. Tapi yang saya suka dari gereja mula-mula, mereka berkumpul para elders, penatua, mereka bawa kesaksian dari lapangan dan mereka berdoa minta Tuhan. Bukti, mereka minta Tuhan tanda. Dan Roh Begitu. Kudus menyatukan, bukan berarti semua perspektifnya jadi sama, tapi prinsip kebenaran itu memampukan setiap orang untuk bisa menerima perbedaan tanpa melanggar prinsip. Iya, betul. Saya tambahkan sedikit. Iya. Dalam Kisah Rasul pasal 15, itu kan sidang besar Betul. untuk menentukan arah gereja ke depan. Iya. Ini gimana nih, kita mau semua orang kembali mengikuti tradisi Yahudi atau enggak? Di situ ada satu kata yang bagus. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Haleluya. You know, mereka seeking the counsel of the Holy Spirit dan juga mereka enggak mengecilkan counsel dari sesama orang percaya. Yes.
Dan itu adalah cara kita menyelesaikan masalah harusnya dalam gereja sekarang. Ya, Kita sebagai gereja harus berdoa minta petunjuk daripada Roh Kudus. ya, Tuhan ngomong apa? Karena kita percaya Tuhan masih ngomong. yes. Tuhan masih mau berbicara sekarang. Lewat mimpi, penglihatan, lewat firman Tuhan. That's right. Tuhan akan bicara. Tapi juga kita gak boleh mengecilkan suara daripada pemimpin-pemimpin gereja yang diurapi Tuhan. Wow, di situ kan Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa menerima petunjuk dari Roh Ya. Kudus dan juga dari sesama. Ya. Kalau kita tidak terlebih dahulu merendahkan hati kita untuk rela dikoreksi, Betul. untuk rela mengaku, oke, mungkin cara berpikir saya salah, Ya. atau saya bisa punya sebuah pegangan, Iya. tradisi, kultur, tapi jangan sampai itu menjadi stumbling block dari keseluruhan dari rencana Tuhan nih. Untuk penyebaran Injil. That's right. And in the middle of that, ada anak muda namanya Titus yang menjadi saksi. Iya. Can you imagine ada satu anak muda namanya Titus yang dibawa ke sidang yang sangat besar dan menentukan. Jadi saudara, anak muda tuh dari awal gereja tuh holds a very special place. I think. Yes. Dan anak muda perlu diekspos dengan orang-orang yang Betul lebih sekali. dewasa, Betul sekali. yang dipimpin oleh Roh, Betul. yang menunjukkan yang menjadi tabiat kerajaan sorga. Saudara bayangkan gak sih, maksudnya Titus masih muda, gak tahu apa-apa, cuma dia taat sama mentornya, kamu jangan disunat, Ya. kamu ikut aku sidang. Dia ngelihat segala macam dinamika perdebatan mungkin, pro dan kontra, tapi dia belajar. This is church. Ya, dan orang-orang yang ada di Yerusalem kebanyakan pasti lebih pro Ya. harus disunat. Iya. Jadi Titus ini lagi datang di tengah-tengah orang yang mungkin akan melihat dia sebelah mata, atau bahkan melihat dia, kok kamu nggak mau ngikutin tradisi kita, bahkan mungkin imannya dipercayakan. But yet seorang pemimpin tidak seperti shielding ya Iya. Titus dari ada yang nggak sepaham, Iya, atau bukan berarti semuanya itu berarti di dalam gereja everything is okay. Ya. Tapi in disagreement Ya. to always have the nature of Christ, and that is love. That is love. Wow, Wow. Wow. that's awesome. Wow. Man. Jadi I'm speechless. Suddenly got a lot of pencerahan nih. The power of love. Ya, the power of The love. power when the body of Christ mau memegang yang menjadi prinsip kebenaran lebih dari opini kita. And can we dream together, Pastor Dio, kalau di generasi kita gereja akan kembali kepada yang menjadi asas, pokok dan dasar kebenaran, yaitu adalah kasih Kasih. Kristus. I just want to encourage bagi senior pastors, hamba-hamba Tuhan di luar Ya, yang menyaksikan ini, dengan juga kalau ada anak-anak rohani yang menyaksikan ini. Kalau saudara adalah seperti Titus yang sedang dibawa oleh mentormu ke dalam sebuah perdebatan sidang dalam gereja lokalmu, just be humble. ya. Jangan menjelekkan gerejamu sendiri. Don't judge your Don't leaders. judge your leaders. Titus dia diam, dia ngikutin. Dia dibawa sama Paulus sebagai contoh. Ini Contoh. loh anak muda Titus, dia gak disunat dan dia diselamatkan Tuhan. Iya. Dia dipakai gitu loh. Dan Titus memiliki bapak rohani yang melindungi dia. That's very important. Titus memiliki Paulus yang ngebela. Dia punya Paulus dan Barnabas yang ngebela Titus. Yes. Saya rasa panggilan untuk hamba-hamba Tuhan sekarang yang senior, you need to find your Titus right now. Come on. Kamu harus temukan Titusmu sekarang dan mentori dia. Kalau ada yang gak setuju, gak apa-apa. Kuatkan dia, Yes. encourage dia, dan terus support dia masuk dalam destiny ilahi dia. Dan kalau ada Titus-Titus yang lagi nonton, mungkin kamu pernah dikecewakan dengan pemimpinmu, gembalamu. I'm telling you bahwa Tuhan tidak melupakan engkau. Amen. Dan lewat podcast ini, bahwa ada pemimpin-pemimpin, ada bapak-bapak dan ibu-ibu rohani yang Tuhan akan kirimkan untuk membela, mengajari. Amen. Jangan kecewa, jangan berontak, tapi selalu pegang yang menjadi prinsip Tuhan Yesus. Amen. Kasihi, maka kamu akan menerima apa yang kamu tabur, itu selalu yang kamu akan tuai. Now, let's just go back to Titus' life. Let's do it. Dia anak muda yang gak cengeng. Dia anak muda yang gak cuman minta hak, tapi nggak melakukan kewajiban. Come on. Karena Titus adalah anak muda yang dididik Paulus dari awal. Ya, Kalau kita buka sebentar dalam
2 Korintus pasal 2 ayat 3 sampai 4. Hmm. Ya, saya buka sebentar ya. 2 Korintus pasal 2 3 sampai 4. Karena apa? Karena Titus dipercaya untuk membawa surat 2 Korintus kepada jemaat Korintus. Oke. Begitu. Coba saya bacakan ayat 3 sampai 4. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Nggak tertulis siapa yang bawa, tapi itu Titus yang bawa surat itu kepada jemaat di Korintus. How do we know bahwa itu Titus? Nah, coba teman-teman kita buka 2 Korintus pasal yang ke 8 ayat 10 sampai 11. Oke. 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus Iya, ini ada nih. Ayat pasal yang 8 ayat ayat yang ke 22 sampai 23 dulu coba. Oke. Kita buka bersama 2 Korintus pasal 8 ayat 20 sampai 23. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita. Perhatikan, yang telah beberapa kali kami uji. That's a very strong statement. Yes. Beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Bahkan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Siapa itu? Ayat 23 berkata Titus. Yes. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Itu adalah utusan jemaat-jemaat dan satu kemuliaan bagi Kristus. Wow, Titus tuh bisa dipercaya sekali karena Ya. di ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa mereka mendesak Titus untuk kembali dan menyelesaikan pekerjaan yang Titus sudah pernah mulai. Berarti di mata Paulus, di mata seniornya, Titus ini seorang muda yang bisa dipercaya, Iya. seorang muda yang bisa diandalkan gitu. Betul. loh. Dan Korintus bukan jemaat yang mudah. That's right. We know a lot of problems Yes. at Corinthians. That's right. Tetapi kok Paulus berani ya kirim anak muda untuk menyelesaikan masalah di Korintus. Mungkin kalau zaman sekarang nih, oke, you sekolah dulu S1, S2, S3, latihan dulu 12 tahun, baru deh kita utus pelayanan. Dan Don't get bahkan me wrong, nggak salah dengan sekolah. nggak salah. Nggak salah. Tapi masalahnya udah sekolah pun, udah diuji pun tetap tidak dipercaya. Kadang-kadang malah dipercaya cuman hanya sebatas hal yang kecil. That's right. Ketua panitia Paskah, Oh. ketua ibadah Natal. Dan anak muda sekarang tuh they are so eager to tackle on the big challenges. So I think we need to ask the question. Yang kita juga mau bertanya kepada gembala-gembala Paulus-Paulus di gereja hari ini. Do you trust your own disciples? Wow. Do you trust your own young people? Iya. Karena kalau nggak bisa jawab pertanyaan itu, kayaknya bicara lintas generasi, bicara membangkitkan generasi yang akan datang, hanyalah angan-angan dan slogan yang tidak mau kita tindak lanjuti sebetulnya. You know Pastor Mike, I ask several senior pastors. Saya tanya. Mereka bilang sama saya begini, Dio, kami bukannya nggak mau percaya. Kami juga lagi nyari Come on. siapa yang bisa kami percayakan. See, that's the balance. Kita pun mau bertanya nih sama anak-anak muda, Titus-Titus yang ada. Dengan apa yang sudah dipercayakan oleh pemimpinmu di gereja lokalmu, di tempat pekerjaanmu, bahkan di rumahmu sebagai seorang anak, sudahkah engkau bisa dipercaya? Jangan sampai kita gembar-gembor bahwa generasi yang lebih tua tidak mau memberikan kesempatan. Tapi sebetulnya kehidupan kita pun tidak membuahkan suatu hal yang baik yang menunjukkan kepada generasi yang sebelumnya bahwa generasi saudara itu bisa dipercaya gitu. Betul. loh. Karena yang paling penting menurut saya dari generasi saya adalah apakah kau bisa dipercaya apa tidak. Ya. Dan kita melihat tadi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, Titus telah beberapa kali kami uji. Berarti sudah proven. Sudah proven. Sedangkan generasi sekarang baru sekali 2 kali diuji udah pindah gereja, pindah. Udahlah, gembalaku begini Wow. begitu. Udahlah, aku cari yang lain aja lah. You know, young people, Tuhan tidak pernah bekerja karena potensi. Oh ya, But that's right. God always move because you are proven. Jadi banyak anak-anak muda kita suruh gembar-gembor, kita punya potensi. Well, kita bisa masuk ke dalam liang kubur dengan potensi. Tapi waktu kita proven, kita teruji. Betul. Kita selalu dibawa kepada responsibility dan kepercayaan yang lebih. Karena itu prinsip firman, setia dengan Betul. perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. So are you faithful in the little things at your church? Yes.
Ketika disuruh datang doa, kamu datang doa nggak? Iya, Ketika disuruh datang 1 jam lebih awal untuk ibadah persiapan, kita datang nggak? iya, Apa kita malah ngobrol, lagi ibadah kita ngobrol, atau ketika gembala kita punya satu burden, satu hati, kita support visi gembala kita apa iya. tidak? Begitu loh. Jadi in this episode, stop complaining and start Ya, doing. just stop complaining, start to pray for your local pastor. Yes. Tanya kepada bapak ibu gembalamu, pastor, bapak, ibu, apa yang bisa kami support Iya, untuk visi gereja lokal ini? Itu setidaknya satu inisiatif yang bagus sehingga yang senior berkata, ih anak mudaku peduli sama mimpiku, betul. peduli sama visi gereja ini. Dan juga kepada para pemimpin, stop complaining and start looking at your young people. Ya, Mungkin mereka bukan orang muda yang sempurna, tapi teach them. Seperti halnya Paulus yang berkali-kali menguji Titus sampai Titus itu bisa dipercaya. Bahkan di Titus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, Paulus ini ngomong, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi Paulus ini bahkan bisa memberikan tanggung jawab yang besar kepada Titus karena dia yakin Titus akan melakukan tepat seperti yang dia pesankan gitu loh. Jadi it works both ways. It works both ways. Both ways. Titus bisa dipercaya dengan kapasitas yang lebih karena Paulus bisa tenang, tahu bahwa waktu Titus Yep. diutus, Titus bukannya akan bikin kacau, Titus nggak akan lakukan apa yang dia pandang baik sendiri, tapi Titus bisa dipercaya dengan kepercayaan pemimpinnya. Wow, wow. Dipercaya dengan kepercayaan pemimpinnya. Wow. Ya, dan itu yang kita butuhkan di generasi muda hari-hari ini. Iya. Satu generasi yang bisa dipercayakan dengan mimpi dan visi daripada seniornya. Gitu. Karena- Pastor, karena- repeat that again. Kita butuh satu generasi yang bisa dipercaya dengan mimpi dan visi dari pendahulunya. Come on. Karena look, gereja-gereja sudah dibangun. Itu adalah hasil daripada senior-senior kita yang berdarah-darah membangun gereja itu. Dan generasi muda tidak perlu selalu harus membuka ladang yang baru atau we have to start all over again. Ya, as the saying goes, you can stand at the shoulder of the giants. Yes. You know? Tetapi yang senior juga mesti mengizinkan anak-anak muda berdiri di atas pundakmu. Kalau gitu there is hope for this generation. I believe so. And it starts with us. Ya, Yang tua melakukan bagiannya, yang muda melakukan bagiannya. betul. Don't give up. Sebab at the end of the day Tuhan bekerja nih. Ya, Dan Tuhan selalu bekerja, dia selalu kasih kesempatan. iya. Gak ada yang mubazir. Sebab season after season, tahun lepas tahun, abad lepas abad, the Spirit of the Lord is still moving. Amen. Amen. You know, I want to continue what Pastor Mike said in Titus 1 verse 5. Hmm. Kalau aku boleh bilang, Titus nggak cuman jago khotbah, dia mungkin nggak cuman jago sharing firman, Come on. tapi dari Titus 1 ayat 5, it shows his administrative skills. Yes. Kamu atur apa yang perlu diatur. Dan kamu tolong tetapkan para penatua. Iya. Artinya kalau hari ini saudara anak-anak muda ditaruh dalam hal administrasi yang bosen, Come nggak ada spotlight, kamu nggak taruh di panggung, jangan komplain. And kalau sampai Titus yang harus menetapkan tua-tua, berarti di jemaat di Kreta pun mereka bisa menghormati si Titus ini. Iya. Berarti Titus ini punya testimoni yang baik juga di hadapan jemaat yang ada di situ. Iya. Jadi anak-anak muda, jangan sampai kita sometimes merasa kita nggak dipercaya, tapi padahal di tempat dimana kita ditetapkan, orang lain juga nggak suka sama kita gitu loh. Ternyata orang lain juga tidak bisa menghormati kita. Titus bisa mengeksekusi yang menjadi mandat dari Paulus karena Titus pun di hadapan orang-orang yang dia layani memiliki reputasi yang baik gitu. Dan jemaat Kreta tuh nggak baik-baik juga loh. That's a very hot church. Tell us more. Titus 1 ayat yang ke-12 dan 13. Paulus ngomong begini. Seorang dari kalangan mereka, yaitu orang Kreta, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta Come pembohong, on. binatang buas, pelahap yang malas. Dan Paulus bilang, kesaksian itu benar.
Karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Wow. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. That's not an easy church. That's not. Kamu diutus ke sebuah gereja yang pelahap, yang malas. Dan mereka Kreta itu orang-orang yang, saya baca dalam beberapa komentari, Oke. jemaat Kreta adalah jemaat yang satu sisi mereka memberikan licentiousness atau memberikan license untuk berbuat dosa. Iya. Sangat mudah untuk berbuat dosa. Tapi on the other hand, mereka juga very legalistic. And So- Titus was the man yang dipercaya oleh Paulus. Betul. I can trust you Titus, you can get the job done. Wow. Dan gak cuma administratif. Kalau saudara lihat dari pasal terakhir kitab Titus. Saya buka sebentar. Oke. Ini Titus menurut saya luar biasa banget. Titus pasal 3. You will be amazed. Saudara, Titus pasal 3 ayat yang ke 12 dan 13. Ini perkataan Paulus. Kata Paulus begini, nanti kalau sudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, Titus gantian, kau berusaha datang kepadaku ke Nikopolis. Ya kan? Lalu ayat 13. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Artinya tahu nggak apa? Titus juga dipercaya untuk apa? Hospitality. Ya. Tolong ya Titus, ini ada temanku, ada Zenas, ada Apolos. Please take a good care of them. That's hospitality. Ya. Jadi saudara, anak-anak muda, jangan hanya mau panggung. Yes. Kalau hari ini gembala mempercayakan pelayanan hospitality. Antar jemput pendeta, Ya. temenin pendeta makan. You know what? Please take good care of this guest speaker. That's a ministry. That's right. Dan Tuhan yang ngeliat. Kita gak perlu, wah aku gak kelihatan nih, aku gak di depan mimbar. Who cares? Karena Tuhan yang lihat. Bahkan Paulus bisa mempercayakan Titus, bayangkan ya, span pelayanan Titus. Di Korintus dia mesti mengadres isu doktrinal. Ya. Di Korintus, tadi kita belum bahas, tapi di Korintus dia juga mengumpulkan uang donasi buat Yerusalem. Jadi keuangan bisa dipercaya. Keuangan bisa dipercaya, Doktrin bisa dipercaya. dia juga manajemen, Administrasi bisa mengatur, dipercaya. Ya. dan Hospitality. 4 skills that this generation need to learn from Titus. Jadi apapun karunianya, apapun talentanya, Ya. apa yang sudah dipercaya, itu akan menentukan apakah kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang belum dipercayakan. Satu lagi yang lebih keren. Titus melayani lebih dari 3 kota. Dia diutus ke Kreta, Korintus, dan kita baca barusan dia diutus ke Dalmatia. Dalmatia. Paulus merelakan anak muda Hmm. untuk mengambil kapasitas yang lebih besar. Paulus tidak pernah merasa tersaingi. Yep. Tapi pelayanan Paulus, Titus, dan anak-anak rohani Paulus yang lainnya melengkapi yang menjadi keseluruhan dari kehendak Tuhan pada zaman mereka. Iya. Wow. Dalmatia itu tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius dipercaya adalah surat terakhir Paulus. Dari situ aja kita tahu. Titus bersama dengan Paulus dari awal pelayanan sampai akhir hidup Paulus. Jadi saudara, saya mau kasih tahu kalau hari ini gembala seniormu sudah tua. Tetap layani dia. Yes, Jangan malah cari kesempatan dalam kesempitan dan keluar. that's right. Aduh, gembalaku udah tua nih, udah gak ada apa-apa. Jangan, layani. You will get the anointing, the impartation from the previous leaders. Jangan akhirnya kita yang menjadikan diri kita sendiri yatim piatu di dalam kerajaan Allah. Wow. So the fathers and the sons, this is the season kita harus bangkit. Harus bangkit. We have to do our part. Iya. Stop complaining. Yes, ada model-model yang salah. Yeah. Yes, ada kejadian-kejadian yang disayangkan. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. And That's selalu dimulai dari diri kita sendiri. I think that's it. We learn a lot from Titus. Praise God for Titus. Praise God for Titus. I want to be like Titus. Amen. Okay, well, that's it for today's episode. Please do DM us about your questions, Yeah. pertanyaan, komen, pengalaman pribadi. We would like to know you better. Yes. Yeah. So God bless. I hope you guys are inspired by this podcast. God Yes. bless you. God bless you guys. See you next time.